Setelah membela Iran di forum darurat PBB dan secara terbuka mengecam serangan Israel, kini Rusia melangkah lebih jauh. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Presiden Vladimir Putin menyerukan agar Iran menahan diri dari penggunaan senjata nuklir. Tapi di balik seruan itu, diam-diam ada gerakan besar yang sedang disiapkan Moskow. Bukan sekadar kata-kata, Rusia mulai mempertimbangkan untuk mengirimkan bantuan militer kepada Iran. Bukan senjata nuklir, tapi sebuah rudal balistik baru, yang meskipun konvensional diyakini cukup untuk mengguncang jantung pertahanan Israel. Perlu dicatat, bagi Rusia, Iran bukan sekadar sekutu. Setelah Suriah tumbang, hanya Iran yang tersisa sebagai pijakan utama Moskow di Timur Tengah. Maka tidak mengherankan jika Kremlin kini bergerak cepat untuk memastikan pengaruhnya tidak terkikis di kawasan. Dan salah satu langkah paling strategis yang kini mulai terbuka ke publik adalah rencana Rusia untuk meminjamkan rudal balistik generasi baru Oresnik. Rudal inilah yang konon disiapkan untuk dikirim ke tangan Teheran, bukan sebagai simbol dukungan, tapi sebagai peringatan keras bagi Israel dan semua sekutunya. Jika kalian ingin memadamkan Iran, maka kalian juga harus siap menghadapi bayang-bayang Rusia di medan perang. Spekulasi mulai bermunculan di kalangan pengamat militer. Salah satu rudal balistik yang digunakan Iran dalam serangannya ke Israel diyakini adalah Kebar Shekan. Rudal ini bukan rudal biasa. Ia disebut sebagai salah satu kebanggaan Iran di kategori rudal balistik jarak menengah. Dan yang membuatnya semakin mencolok, senjata ini tergolong baru dalam jajaran persenjataan Iran. Karena baru mulai dioperasikan oleh unit IRGC pada tahun 2023 lalu. Lantas, seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan rudal ini? Menurut informasi yang beredar, Kebar Shekan mampu melesat dengan kecepatan maksimum mencapai 3.800 mil per jam. Jangkauan tembaknya mencapai 900 mil, cukup jauh untuk menyasar target-target vital dari luar negeri. Bukan hanya itu, rudal ini juga dirancang untuk menghindari sistem pencegat lawan, sekaligus memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan lintasan tembak. Yang lebih mengejutkan, Shekan dikabarkan mampu melaju di ketinggian hingga 442.000 kaki, tinggi yang membuatnya nyaris mustahil dicegat saat memasuki fase akhir serangan. Dan saat rudal ini menghantam sasaran, hulu ledak seberat 1.100 pound yang dibawanya itu bisa menghasilkan ledakan besar, cukup untuk meratakan sebuah gedung di jantung kota Israel. Dan inilah dia, rudal balistik yang sedang ramai dibicarakan. Oresnik, senjata terbaru milik Rusia yang kabarnya akan dipinjamkan ke Iran sebagai bagian dari aliansi militer taktis melawan Israel. Rudal ini bukan sekadar peluru kendali biasa. Oresnik adalah rudal balistik jarak menengah generasi baru yang baru saja diperkenalkan ke publik. Tapi, meskipun usianya muda, efek gentarnya sudah terasa. Bahkan saat digunakan dalam invasi ke Ukraina, meski tak diarahkan untuk menghancurkan total, para pengamat dunia pertahanan langsung terdiam melihat kemampuannya. Karena dari uji tembak singkat itu saja, dunia sudah bisa membayangkan betapa mematikannya rudal ini jika digunakan dengan serius. Diperkirakan Oresnik mampu melesat 10 kali kecepatan suara atau sekitar 3 km per detik. Itu berarti kecepatannya bisa menyentuh 12.300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, mustahil bagi pertahanan musuh untuk bereaksi tepat waktu. Dan inilah yang membuat Rusia dengan percaya diri menyatakan rudal Oresnik adalah senjata yang tak bisa dihindari. Sekarang bayangkan jika senjata ini benar-benar diarahkan ke jantung Israel. Dengan kemampuan super cepat seperti ini, hampir bisa dipastikan bahwa seluruh sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David Sling, Arrow, bahkan Patriot, buatan Amerika, semuanya akan lumpuh. Mereka dirancang untuk rudal konvensional, bukan monster sekelas Oresnik. Rudal ini akan masuk tanpa ampun, meluncur seperti kilat dan menghantam sebelum ada satupun sistem yang sempat bereaksi. Lebih mengerikan lagi, Oresnik membawa 6 hulu ledak sekaligus dan semuanya bisa dilepaskan secara independen, menyerang target yang berbeda secara bersamaan. Dengan jangkauan tembak
antara 2.500 hingga 3.000 km, bahkan berpotensi menembus hingga 5.000 km. Rudal ini bisa menjangkau seluruh wilayah Israel dari kejauhan, bahkan tanpa perlu Iran mendekatkan peluncurnya. Kalau skenario ini benar-benar terjadi, kalau Oresnik benar-benar dikirim ke Timur Tengah, Israel bukan lagi bicara soal bertahan, tapi soal bertahan hidup. Dan ketika langit mereka dipenuhi rudal yang tak bisa dicegat, mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menyerah. Kemampuan rudal balistik Iran itu sejatinya sudah lebih dari cukup untuk menerobos seluruh sistem pertahanan udara Israel, bahkan menghantam langsung fasilitas-fasilitas vital mereka. Dan ini bukan lagi sekadar klaim. Rekaman demi rekaman memperlihatkan kenyataan mengejutkan. Rudal-rudal Teheran berhasil masuk ke wilayah Israel dan menghancurkan apapun yang mereka sasar. Lihat rekaman ini. Rudal balistik Iran meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus langit Israel tanpa satupun dicegat. Sistem pertahanan mereka yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di dunia justru lumpuh di hadapan serangan ini. Dentuman keras dan bangunan yang rata dengan tanah menjadi bukti nyata. Rudal Iran bukan hanya sulit dideteksi, tapi juga membawa kehancuran mematikan. Wow! Oh! What the? Rekaman lain memperlihatkan rudal Iran yang menghantam dengan kecepatan nyaris mustahil diantisipasi. Ledakan yang dihasilkan pun besar, mengguncang wilayah target dengan kekuatan mengerikan. Banyak analis meyakini bahwa yang dikerahkan itu adalah rudal hypersonik yang kecepatannya jauh melampaui kemampuan sistem intersepsi Israel. Dan ketika rudal seperti ini datang, pertahanan hanya menjadi formalitas semu. Lalu ada klip ini. Rudal Iran meluncur presisi menghantam stasiun gas Gezer milik Israel. Hantaman tersebut langsung memicu ledakan hebat dan api membumbung tinggi, meninggalkan kepulan asap hitam yang menutupi langit. Ini bukan serangan sembarangan, ini serangan yang dipandu dengan akurasi tinggi langsung menuju titik strategis. Pesan Iran sangat jelas, mereka bisa menyerang dimanapun, kapanpun. Dan inilah momen yang menggetarkan. Langit Haifa bersinar jingga bukan karena matahari terbenam, tapi karena rentetan ledakan dari rudal-rudal Iran yang berhasil menembus langit kota itu. Pertahanan udara Israel kembali gagal, tidak mampu menghadang serangan yang datang silih berganti. Semua ini menandakan satu hal, Iran tidak lagi menahan diri. Serangan mereka kini serius, terarah dan mematikan. Di antara semua serangan yang terekam, inilah yang paling menghantam keras. Sebuah rudal balistik Iran menghantam bangunan di wilayah Israel dan langsung memicu kobaran api besar. Tak hanya satu, dua ledakan terjadi beruntun dalam waktu yang sangat berdekatan. Bukan sekadar menghancurkan infrastruktur, serangan ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Serangan yang mengirimkan pesan, Iran tidak sedang main-main. Wilayah selatan Israel pun tak luput dari serangan. Di malam hari yang seharusnya tenang, rudal Iran kembali meluncur dan masuk begitu mudah ke wilayah udara Israel. Tak lama, seberkas cahaya terang menyambar gelapnya langit, pertanda bahwa rudal itu telah mencapai targetnya. Dan kini, satu pertanyaan mulai mengemuka. Apakah ini pertanda bahwa akhir dari Israel semakin dekat? Kalian bisa lihat sendiri di video ini, rudal pencegat dari sistem pertahanan udara Israel memang sempat diluncurkan. Tapi sayangnya, beberapa di antaranya gagal total. Rudal Iran tetap meluncur mulus, menghantam daratan, dan menghasilkan ledakan dahsyat yang tak mampu dicegah. Sebuah pukulan telak terhadap klaim superioritas sistem pertahanan Israel. Dan rekaman ini menjadi bukti lain yang tak terbantahkan. Sistem pertahanan Israel semakin tidak berdaya. Terlihat jelas, rudal pencegat Israel mencoba meledakkan rudal Iran di udara. Tapi satu rudal lolos, melaju tanpa hambatan, dan saat menyentuh tanah, ledakannya menghentak keras. Sekali lagi, Iran berhasil membuktikan bahwa langit Israel kini bukan lagi zona aman.
Selain Khaybar Shekan, nama lain yang mulai mencuat di tengah pameran kekuatan Iran adalah Fatah II, rudal hypersonic yang kehadirannya membuat dunia militer sempat gempar. Rudal ini bukan hanya simbol teknologi tinggi, tapi juga didesain dengan satu tujuan, menghantam Israel. Bahkan sejak awal peluncurannya, Fatah II membawa tagline menggetarkan, dapat mencapai Tel Aviv hanya dalam 400 detik. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti peringatan atau bahkan ancaman terbuka. Dan klaim itu bukan tanpa alasan. Fatah II disebut mampu melesat hingga kecepatan Mach 15 atau sekitar 18.522 km per jam. Dengan jangkauan tembak hingga 1.500 km, rudal ini jelas bisa menyasar pusat-pusat vital Israel dari jauh. Tapi yang paling mencengangkan adalah daya ledaknya. Fatah II membawa hulu ledak high explosive seberat 450 kg. Jika rudal ini menghantam bangunan, maka kehancuran total adalah harga yang harus dibayar. Seolah-olah rudal ini tidak lahir untuk pencegahan, tapi untuk menghukum.